Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah Bapak Insinyur Ardi Nugroho. Dengan bukti tepuk tangan yang meriah Bapak Ardi Nugroho. Baik, Bapak Ibu, selamat siang. Siang. Luar biasa, tepuk tangan buat Anda. Segala sesuatu akan menghasilkan yang luar biasa kalau Anda memberikan 100%. Dari jawaban Anda, selamat siang, wah terharu saya. Betul-betul semangat luar biasa. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya dipercaya oleh Diamond Network dan manajemen NASA untuk memberikan materi yang namanya Protected Stable Customer dan teknik menjual. Setelah sekian lama saya menjalankan bisnis network marketing tahun 93 akhir ya sampai detik ini berarti sudah hampir 11 tahun Bapak Ibu sekalian. Jatuh bangun, kaya miskin lagi, kaya miskin lagi. Betul, karena sukses, hancur lagi, sukses, hancur lagi, sukses, hancur lagi. Waduh. Kemudian saya evaluasi, sebetulnya rahasia bisnis MLM itu apa tuh? Kenapa saya selalu jatuh bangun? Ya, insya Allah tidak akan pernah jatuh lagi di NASA. Tepuk tangan dulu Pak. Ya. Pengalaman jatuh, pengalaman bangun, pengalaman jatuh lagi, saya evaluasi. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, ketemulah, oh ini rupanya rahasia bisnis network marketing. The secret of network marketing. Apa itu rahasianya? Rahasianya adalah bagaimana Anda menciptakan sebanyak mungkin yang namanya protected stable customer. Istilahnya ini keren ini. Mungkin baru ada di NASA ini. Jangan pelit-pelit kalau tepuk tangan. Ya, apa artinya protected stable customer? Customer adalah pelanggan. Stable customer adalah pelanggan yang fanatik, yang loyal terhadap produk-produk NASA. Dan mereka terproteksi oleh sistem yang ada. Artinya ada sistem keanggotaan, ada poin, ada jenjang karir. Sehingga kalau Anda mempunyai pelanggan yang sudah menjadi distributor, maka pelanggan Anda tidak akan lari kemana-mana. Ini rahasia. Betul? Betul. Ya. Tidak akan lari kemana-mana. Semakin besar pelanggan yang fanatik di dalam bisnis Anda, ya, dan mereka terproteksi oleh sistem yang Anda, maka kata Pak Ali yang namanya passive income tadi betul-betul di pihak Anda. Artinya stable customer betul-betul fanatik Bapak Ibu sekalian. Seorang petani kalau dia belum memegang pupuk NASA, dia tidak berani nanam. Wah, ngeri kan? Dulu awal-awal dikenalkan NASA, wah sedikit dipaksa, lama-lama menjadi biasa, lama-lama menjadi tergantung dengan NASA. Awalnya buktikan dulu Mas, demplot dulu, betul. Begitu mencoba, ketagihan. Karena apa? Diuntungkan, panenan melimpah, kualitas meningkat. Akhirnya dia menjadi pelanggan yang fanatik dengan produk NASA. Anda bayangkan, kalau pelanggan-pelanggan ini jumlahnya sedemikian besar di dalam jaringan Anda dan terproteksi oleh sistem yang ada karena mereka sudah menjadi member Anda, pelanggan Anda tidak akan lari kemana-mana. Semakin banyak stabil customer, maka semakin besar omset stabil Anda. Terus meningkat, selalu ada omset penjualan, maka semakin besar penghasilan Anda.
Anda tidak bisa menghentikan penjualan, Anda tidak bisa menghentikan omset jaringan Anda. Anda nggak bisa ngomong, downline-ku yang tercinta, kok beli pupuknya berhenti, nanti saya kaya loh, bisa nggak? Oh, plan apa ini? Iya, baik Bapak Ibu sekalian. Ketika pelanggan-pelanggan ini besar, maka Anda terpaksa harus kaya. Bapak Ibu sekalian, permasalahannya adalah bagaimana supaya pelanggan ini bisa tercipta. Bagaimana konsumen-konsumen yang fanatik dengan produk-produk NASA ini bisa tercipta. Ini yang terpenting. Jangan sampai sekali beli kapok. Ya. Kenapa? Mungkin tidak menguntungkan, mungkin dari sisi kualitas tidak baik dan sebagainya. Maka kenapa saya begitu tertarik dengan bisnis NASA? Saya sudah menemukan rahasianya, memperbesar protected stable customer. Sekarang tinggal satu hal yang perlu saya pertimbangkan. Bagaimana dengan produknya? Memungkinkan tidak terciptanya pelanggan? Pertama yang Anda harus lihat adalah dari sisi produk. Oh, ngeri Pak. Saya punya downline yang luar biasa di Jakarta Pak. Terbang jauh-jauh ke Jogja. Dia trauma bisnis network marketing, trauma MLM, tetapi di NASA dia semangat. Saya tanya, loh kenapa Anda semangat? Luar biasa Pak. Saya kalau di MLM lain Pak, itu kerja keras cari omset. Kalau di NASA omset datang sendiri Pak. Wah luar biasa. Omsetnya datang sendiri. Konsumen mencari Pak. Wah luar biasa. Ya. Maka produk jangan main-main dengan yang namanya produk. Ada beberapa hal yang perlu Anda lihat, Anda renungkan. Hal-hal yang memungkinkan terciptanya pelanggan. Yang pertama adalah dari sisi produk harus memenuhi persyaratan. Yang pertama adalah kualitas. Kualitas menyangkut daya guna, manfaatnya. Kalau beli pupuk murah tapi panen tidak meningkat, bahkan daunnya gosong ya percuma, betul? Tetapi kalau meningkat hasilnya, kualitasnya juga lebih bagus, rasanya lebih enak, berasnya lebih pulen, ya. Ada jaminan kualitas dari ilmuannya, ada research and development yang terus-menerus dilakukan sehingga terjadi produk-produk yang lebih bagus lagi dari waktu ke waktu. Wah, ini luar biasa. Pertama kualitas, dan Anda sudah mendengar jaminan kualitas dari dua presenter ahli kita kemarin, Pak Marno dan Pak Aris itu semua. Saya yakin Pak, kalau yang namanya kualitas Pak, bagi NASA adalah harga mati. Betul? Kalau manajemen ya kita belajar manajemen Indonesia. Dari modal kita bukan orang anak kaya, tetapi soal kualitas bagi NASA adalah harga mati karena itu yang kita punya. Kemudian yang kedua adalah kuantitas. Kalau kualitas oke, dari sisi kuantitas, sanggup nggak perusahaan menyediakan dalam jumlah yang banyak? Kita membangun jaringan capek-capek, ada 1.000, 2.000, 30.000 orang, satu hari order 1 tronton pupuk, sanggup nggak perusahaan? Kalau, perusahaan saya mau order 1 tronton, aduh mas adanya 2 dus. Anda mau bisnis dengan perusahaan semacam itu? Tetapi Anda kemarin sudah dengar sendiri dari Pak Marno, 30% bahan baku kita pakai sanggup memakmurkan, menghijaukan Indonesia selama 16.000 tahun. Dari sisi bahan baku luar biasa. Dan kabar baiknya adalah hanya ada di daerah Khatulistiwa dan sedikit di Amerika Latin. Sehingga negara subtropis atau negara dingin tidak akan sanggup mensaingi bahan baku kita. Dari sisi low material, luar biasa. Maka jangan sampai ketahuan Amerika Pak, ya. Jangan sampai ketahuan negara-negara luar.
Sehingga secara kuantitas Anda tidak perlu ragu lagi, terutama produk-produk andalan NASA, terutama di bidang pertanian. Kemudian kontinuitas, artinya sanggup nggak perusahaan diorder dalam jumlah yang besar dan kontinu. Hei perusahaan, saya mau order 10 ton, oh siap, tapi seminggu sekali, aduh 10 tahun sekali baru siap gitu. Anda mau bisnis dengan perusahaan semacam itu? Tetapi perusahaan NASA mau memupuk seluruh Indonesia pun 16.000 tahun, Anda mungkin sudah menjadi sejarah. Di nanti belum tentu tak, betul, sudah jadi fosil museum. NASA masih bisa memupuk Indonesia, Pak. Jadi secara kontinuitas tidak perlu diragukan lagi. Kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Sehingga kita siap untuk membangun stable customer sebanyak-banyaknya. Karena berapapun kebutuhan produk, perusahaan siap berikan kepada Anda. Ini luar biasa. Sehingga kalau seorang distributor punya impian, punya bonus 1 miliar 1 bulan, sangat mungkin. Minimal sudah dibuktikan. Ya, peringkat baru Emerald sudah hampir 40 juta penghasilannya. Belum kerontak, masih Emerald. Oh, luar biasa. Baik, Bapak Ibu sekalian. Kemudian syarat produk berikutnya adalah harga terjangkau. Harga terjangkau berbeda dengan murah atau mahal, Bapak Ibu sekalian. Kalau mahal relatif, murah relatif. Seorang konglomerat mengatakan BMW itu murah. Nah kenapa? Mau sehari mau beli 10 juga bisa. Betul? Dia mengatakan BMW murah. Tetapi bagi orang yang problem finansial, makan saja susah, sepeda ayu, sepeda ontel pun mahal bagi dia. Maka harga terjangkau di sini artinya bukan murah atau mahal, tetapi artinya daya beli masyarakat, income per kapita masyarakat sanggup menjangkau harga produk kita. Apa gunanya ada bisnis produk-produk yang tidak terjangkau di masyarakat? Betul? Capek, buang energi, tidak laku. Setahun sekali belum tentu laku, Pak. Tetapi di NASA Anda jual seperti kacang goreng, dicari pelanggan Anda. Semangat sekali Bapak ini. Sambil dijaga, betul. Salut saya. Namanya Pak Ngadino. Ngadino ini ya. Ini kan bengok. Jadi rasanya jadi. Jadi itu maksudnya harga terjangkau, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Anda bekerja atau bermitra pada perusahaan yang memasarkan produk yang harganya terjangkau, wah ini enak sekali kita jual. Karena masyarakat sanggup membelinya. Ya apalagi didukung kualitas dan sebagainya, tapi memungkinkan terciptanya pelanggan. Ya. Kemudian syarat berikutnya adalah unik. Unik artinya apa? Lain dari yang lain. Susah ditiru. Sehingga kompetitor mau menjadi pengikut itu susah gitu loh. Caranya bikin NASA kayak apa ya kok bisa sehebat itu ya? Mereka tidak tahu. Unik. Sehingga segmen pasar bisa kita ambil. Saya membaca bukunya Himawan Kertajaya 30 kasus pemasaran. Di sana ada bahasan yang menarik saya karena menyangkut keunikan. Saya sebut merek tidak apa-apa karena saya memuji, kalau ngomong negatif nggak boleh. Tapi bukan iklan. Ya. Penyegar kali 3 selama 5 tahun tidak ada pesaing, Bapak Ibu sekalian. Tahu ya? Itu pecah-pecah sariawan. 5 tahun tidak ada pesaing. Kenapa? Karena salah satu bahan bakunya unik, dibuat dari tanduk binatang liar yang ada di Cina Utara. Wah, binatangnya kayak apa ya tidak tahu. Di Cina lagi, sehingga orang mau meniru pusing dulu Pak. Sehingga selama 5 tahun tidak ada pesaing. Berapa miliar keuntungan dia ambil? Tetapi setelah 5 tahun sekali J-School, I-School dan sebagainya, followernya mulai ngikut. Ya.
tetapi sempat 5 tahun. Kenapa? Karena unik. Dari sisi apa? Dari sisi bahan baku. Saya kasih contoh pada Anda. Satu produk yang tidak unik adalah air mineral. Pernah minum air mineral? Apa yang Anda kenal? Nah, itu salah satu produk. Pak Tirta luar biasa, bukan Pak Tirta kita. Pak Tirta pencipta Aqua. Idenya mengemasi air yang melimpah di mana-mana, di sumur ada, di sungai ada, di bak ada, waduh hujan juga air betul. Tetapi mampu membuat air lebih mahal daripada bensin. Biasa. Wah, orang kalau nyuguhi air Aqua gelas, rasanya representatif gitu. Tidak memalukan, indah gitu loh. Padahal banyu putih. Betul. Tetapi karena dikemas demikian rupa, oh luar biasa. Anda nginep di hotel bintang 5, juga air mineral dikemasi. Luar biasa. Ide yang sangat luar biasa. Sehingga, wah, miliaran rupiah diambil keuntungannya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, karena air mineral ini tidak unik, mudah dibikin, maka begitu banyak follower-follower, peniru-penirunya. Ya, ada Ades, ada Aquaria, ada 55, ada sampai setiap kabupaten punya. Partai pun ada yang punya. Diperparah lagi, isi ulang di mana-mana. Jadi Bapak Ibu sekalian, omset Aqua drop, wah banyak yang di PHK. Saya bersyukur itu karena ada Mas Hendra masuk di tempat saya. Nah, ini salah satu wakil manajer depo Aqua di Cirebon. Sekarang di sini sudah gold manager, tepuk tangan buat Mas. Ini contoh produk yang tidak unik. Maka apa yang dilakukan Aqua? Kalau Anda lihat iklannya, pernah lihat iklannya di TV? Wah, saya sering mengamati loh Pak, salut Pak. Hati-hati dengan air yang Anda minum. Ada hubungan dengan kesehatan Anda. Ditakut-takuti, ada kumannya, betul? Betul. Setelah masyarakat takut, Aqua diambil dari mata air yang terpilih, yang pilihan. Setiap tetesnya melalui 27 langkah hidrosistem. Setiap tetesnya Pak, bukan setiap baknya loh. Setiap tetesnya dipertanggungjawabkan Pak. Sehingga omsetnya booming lagi, naik lagi. Berapa miliar investasi yang ditanamkan oleh Aqua untuk menjaga keunikannya Pak? Betul? Tetapi di NASA, produk-produknya unik-unik semua Pak. Satu botol NASA setara dengan 1,5 ton pupuk kandang. Unik tidak? Unik. Anda bayangkan 1,5 ton, Anda mikul aja mungkin 10 kali belum. Dikasih upah 5.000 per doni pun belum tentu mau. Sudah berat, bau lagi. Apalagi baru keluar. Tetapi dengan NASA Anda masuk kantor 1,5 ton bawa pupuk, 2 kantong 1 ton, bawa resep 20 truk bisa 2 kali Anda. Maka jangan heran kalau di NASA nanti, ya untuk kali door press Anda 1 ton pupuk Anda 20 ton maksudnya. Unik bukan? Nah, sudah 1,5 ton pupuk kandang setara ya di dalam hal unsur mikronya, masih ada perangsang tubuhnya lagi, masih mampu meningkatkan senyawa polifenol yang membuat tanaman tidak mudah terserang penyakit. Multiguna lagi, wah bisa untuk tanaman, bisa untuk binatang, hewan, ternak. Bahkan kalau meskipun Pak Marun juga wanti-wanti sudah dibikinkan, nyatanya sering banyak distributor yang minum sehat-sehat saja. Yang kenal saya dulu mungkin
kemarin saya kurus, tapi sekarang gemuk gara sering minum. Unik Pak, unik. Anda ketemu manusia oke, ketemu binatang oke, ketemu tanaman juga oke. Ini ya keunikan NASA. Dari sisi bahan baku, dari sisi teknologi, selama ini belum pernah ada ya, orang sakit jiwa bukan bawaan bisa sembuh Pak, tetapi dengan natural brain power bisa disembuhkan. Luar biasa, unik. Semakin Anda mendalami produk-produk NASA, dari produk knowledge, pengalaman pribadi Anda di lapangan, maka Anda akan punya kesimpulan, memang betul-betul NASA itu produknya unik. Sehingga susah kalau diterangkan meniru produk-produk kita. Ya. Segmen pasar bisa Anda ambil tanpa pesaing, luar biasa. Oke, selanjutnya adalah produk habis pakai. Produk habis pakai, Anda jangan main-main dengan produk habis pakai. Begitu banyak konglomerat muncul di Indonesia, bisnisnya bukan properti, bukan pariwisata, bukan otomotif, tetapi bisnis produk habis pakai. Unilever, Indofood, Mayora, Wings, banyak sekali. Saya mau sampaikan kepada Anda, misalnya kalau Anda seorang kontraktor dapat proyek 1 miliar, itu besar apa kecil? Besar, mungkin dapat, wah kemarin menang tender 1 miliar, udah cerita kemana-mana, bangga betul, 1 miliar loh itu. Kalau Anda dapat tender 100 miliar gimana? Waduh, besar sekali Pak. Di Jakarta barusan dibangun di Mangga 2, ya, tempat pusat pembelanjaan grosir dan sebagainya, senilai 3 triliun. Besar apa kecil? 3 triliun itu 3.000 miliar Pak. Loh, besar ya? Besar. Ini mega proyek diselesaikan dalam waktu 8 bulan. Mega proyek luar biasa besar, 3.000 miliar. Tetapi Bapak Ibu sekalian, saya kasih tahu pada Anda, proyek yang sedemikian besar ternyata masih kalah potensinya dengan yang namanya sabun mandi. Pakai toko tapi tiba sabun mandi. Saya kasih tahu Bapak Ibu sekalian, sabun mandi termasuk produk habis pakai tidak? Termasuk, beli dipakai habis, beli lagi dipakai habis. Bisa berapa batang Anda menghabiskan? Saya mau tanya, Bapak namanya siapa Pak? Pak Jumeri, Anda salaman dulu Pak. Saya mau tanya pada Pak Jumeri, Anda sebulan kalau mandi menghabiskan berapa batang sabun mandi? 1 bulan loh ya? Satu. Bapak berapa batang Pak? Sama keluarga 5. Sendiri Pak? Yang saya tanya Sendiri 2. Mas? 2. Mas? Ya. Bapak Ibu sekalian, survei membuktikan, survei membuktikan rata-rata satu orang menghabiskan 2 batang sabun mandi. Kalau hanya 1 atau kurang dari 2, kesimpulannya jarang mandi. Kalau lebih dari 2, bahkan lebih dari 3, dipakai untuk apa saja. Survei membuktikan 1 bulan orang menghabiskan 2 batang sabun mandi. Pasti tidak? Pasti. Apakah ada yang tidak pernah mandi tanpa sabun? Pakai sabun. Suka tidak suka, senang tidak senang, setiap orang selalu menyisihkan dananya, uangnya tiap bulan dialokasikan untuk beli yang namanya sabun mandi. Sekarang saya mau tanya kepada Anda, penduduk Indonesia ada berapa Pak? 240 juta. Anggap saja yang 40 juta ini hidup di hutan, tidak pernah mandi. Sehingga ketemu 200 juta. Setiap orang menghabiskan 2 batang. Ambil saja yang normal, sabun mandi harga 1.500, kalau 2 berarti 3.000.
ketemunya 600 miliar. Ini per bulan. Kalau kalikan 8 bulan ketemunya 4,8 triliun. Kira-kira dengan mega proyek tadi besar mana? Saya mau tanya, apakah mega proyek di Mangga 2 itu tiap tahun ada? Belum tentu. Belum tentu ada. Tetapi kalau sabun mandi pasti ada, betul? Pasti ada. Kecuali duk-dutan. Pasti ada. Ini potensi yang sangat luar biasa, Bapak Ibu. Kita baru bicara sabun mandi, belum lipstik, belum sampo, belum roll-on, belum deterjen, semir sepatu, atau pasta gigi, sampo, semua termasuk udut tadi rokok. Itu produk-produk harus pakai semua. Habis beli, sehingga perputaran modal cepat, bisnis yang sangat-sangat sehat sekali. Maka kalau Anda mau bisnis, bermitralah dengan perusahaan-perusahaan yang terutama NASA, produknya habis pakai. Bapak Ibu sekalian, pernah saya plot statistik tahun 2003, lahan sawah sekian juta hektar, kemudian peternakan ada sekian juta ekor, kemudian lahan perkebunan sekian juta hektar dan sebagainya. 10% atau 100 orang yang sakit 10 orang, itu kalau dicek silahkan Anda data statistik. Ada 10 orang, satu punya problem kesehatan, Pak. Kalau penduduk Indonesia ada 240 juta, berarti ada sekitar 2,4 juta itu problem kesehatan. Kok pasarnya luar biasa. Setelah tak hitung nominalnya, ternyata NASA punya potensi 600 T per tahun, Pak. Ini potensi pasar NASA. Sebulan berarti 50 triliun. Oh, ngeri ya. Ini potensi pasar NASA. 50 triliun per bulan. Wah, terlalu sombong kalau menguasai 100%, betul? Iya. 1% sajalah NASA menguasai pasar. Itu sudah nilainya 500 miliar, Pak. Betul? Iya. Ini NASA menguasai 1% pasar di Indonesia saja. Omsetnya 1%, Pak, 500 miliar. Pertanyaannya, Anda mau menguasai berapa persen?